Akurat.co merupakan perusahaan media multiplatform yang lahir dari sebuah gagasan untuk menghadirkan informasi yang tidak saja harus cepat, namun juga mengedepankan akurasi dan kebenaran. Mengusung tema cepat, tepat, benar, Akurat.co bertekad dan berkomitmen untuk menyajikan fakta yang objektif kepada masyarakat. Kami yakin dan percaya informasi yang disampaikan secara baik, lengkap, akurat, berimbang, dan didukung dengan data-data terbaru tanpa meninggalkan aspek kecepatan akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Lahir sebagai kritik dan penyempurna tradisi dan ajaran masa lalu, Islam berkembang dan menggaung di seantero dunia, menyentuh relung sejarah dan peradaban, menawarkan hikmah tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Dimensi ritual dan sosial disejajarkan, sebab keyakinan kepada Tuhan tidaklah cukup. Keimanan kepada agama belumlah menandakan apa-apa. Sosialisme keagamaan adalah sisi lain yang tidak terpisah, bahkan menandakan insan takwa yang menjamin surga pada akhirnya. Tapi logika kesejajaran itu tidaklah mudah. Kepedulian itu tidaklah sederhana bagi sebagian manusia yang cenderung memburu kebahagiaan untuk dirinya. Individualisme tidak hanya menyeret manusia larut dalam eksklusivisme, tapi juga membuahkan kesombongan dan kepongahan. Padahal keduanya hanya milik sejati Sang Pencipta. Saya yakin bahwa apabila kita tidak bersyukur, maka Allah tidak akan menambah apa yang kita miliki. Tidak diberikan keberkahan dan bahkan dikurangi. Saya yakin bahwa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Amani Burhanuddin Lubis adalah salah satu dari pemikir muslim yang tidak henti-hentinya menyuarakan tentang kepedulian. Memberi adalah cara untuk menunjukkan kebersamaan. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Bahkan di bawah kepemimpinannya, Kampus Biru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki visi filantropis yang sekaligus membuktikan bahwa agama bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kemanusiaan. Saksikan perbincangan penuh hikmah bersama Profesor Dr. Amani Burhanuddin Lubis MA dalam program Bincang Hikmah Minggu 20 Desember 2020 pukul 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Akurat.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akurat, selamat datang kembali di acara Bincang Hikmah. Kali ini dengan tema Islam yang peduli, Islam memberi solusi. Kita tahu bahwa program Bincang Hikmah ini adalah bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada para pemirsa dan mengundang public figure yang selama ini telah menjadi teladan bagi kita. Dan agar tidak kelewatan dengan program-program kami harapkan bisa memfollow akun Facebook, akun Instagram, dan subscribe ke kanal Akurat Poll. Selain live di aplikasi Zoom, acara kita ini juga live streaming di kanal YouTube. Acara ini diselenggarakan oleh Dan kami sampaikan bahwa acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan demi mencegah dan tersebarnya virus COVID-19. Nah, untuk mendalami tema kita kali ini, kami berterima kasih telah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Hajah Amani B. Lubis MA.
Beliau adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Bu Amani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu hadir di acara kami dan berbahagia sekali. Sesungguhnya ada dua ya yang perempuan yang sempat kami hadir dan Ibu adalah yang kedua. Tetapi rektor baru Ibu yang hadir. Terima kasih. Tentu saja menjadi bukan sesuatu yang aneh apabila ada pemimpin di Indonesia ini karena sudah pernah ada perempuan menjadi presiden dan sebagainya. Tetapi bagi kami tetap hal-hal yang menggembirakan apabila ada perempuan menjadi pemimpin. Dan itu kita akan gali nanti tentang hal ini. Nah, sebelum lanjut perbincangan pagi ini, kami menginformasikan kepada partisipan yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat ya, baik pada aplikasi Zoom maupun di kanal YouTube. Dan pada sesi tanya jawab nanti kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan. Sebelum kita masuk ke tema, Bu Prof. Amani, kami mendalami ini dulu pribadi sebagai inspirasi ya. Perjalanan ilmiah atau perjalanan hidup seorang Prof. Amani hingga menjadi seorang rektor sekarang bisa diceritakan seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Terima kasih Ustaz Mu'id. Memang perjalanannya panjang untuk seorang perempuan bisa menjadi rektor. Bagi laki-laki juga sulit, nah apalagi bagi perempuan. Tetapi karena kita sudah berpengalaman dan bukan hanya di kampus tapi juga di masyarakat, bukan juga hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara, maka pengalaman-pengalaman inilah yang menjadikan kita bisa punya visi ya dan misi untuk mengembangkan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tentu saya tidak bekerja sendiri ya, banyak sekali semua jajaran pimpinan di UIN Jakarta kita bersama-sama, kemudian semua pegawai yang sudah selalu ditanamkan ingin mengembangkan institusi, maka itu juga menjadi modal besar bagi saya. Nah, alhamdulillah perjalanan ilmiah tadi yang ditanyakan ya. Memang saya studi sebagian di Indonesia dan sebagian lagi di Mesir, kemudian di beberapa negara juga untuk short course atau lainnya. Dan kajian saya itu memang lompat-lompat. Itu yang membuat saya bisa berbicara di banyak bidang ya. Jadi misalnya saya SMA-nya dulu biologi, ya jadi IPA biologi. Tapi S1-nya ke sastra Inggris yang bahasanya Arab, Inggris, Prancis. Kemudian S2-nya sejarah peradaban Islam. Sekarang guru besar saya bidang sejarah politik Islam pada program studi hukum tata negara. Mungkin ini yang tidak banyak diketahui. Betul. Ya, jadi saya memang tentang ilmu pemerintahan, politik Islam itu memang bidang secara ilmiah yang saya geluti. Tetapi di masyarakat tentu kaitannya dengan membangun masyarakat berkiprah secara positif dalam pembangunan nasional, maka kita harus peduli lingkungan hidup, peduli masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Itu semua saya geluti, saya nikmati, sehingga karya-karya saya juga beragam di bidang-bidang ini. Ya alhamdulillah masih terus belajar. Jadi saya bukannya sudah bisa semuanya, sekarang ini masih terus belajar untuk mengembangkan diri, mengembangkan institusi, insya Allah. Tapi menarik tadi cerita belajar biologi. Ya. Biasanya kan ya Ibu ya, saya kalau Bu Amani kan Prof. Amani dosen saya juga, Ibu juga, ya. Ibu Nabila, Prof. Nabila Lubis juga. Seingat saya beliau kan keahliannya agama. Biasanya orang tua yang keahliannya agama ingin juga anaknya
ahli agama. Tapi Ibu masuknya ke malah perguruan tinggi pendidikan yang orang sekarang disebut pendidikan umum. Iya betul. Dan saya di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar Kairo itu memang kami tidak ada istilah dikotomi. Jadi kalau di Indonesia karena berdiri lebih dahulu institusi seperti IAIN, ya, STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam, maka terkesan bahwa ilmu agama itu berkembang sendiri jauh dari ilmu umum. Nah, kalau kami di Al-Azhar dahulu atau sampai sekarang memang menggabungkan. Kita walaupun belajar sains begitu, tetapi tetap diberi muatan didampingi dengan ilmu-ilmu agama. Jadi kalau materi wajib di Al-Azhar itu adalah tafsir, hadis, menghafal Al-Quran, fikih itu wajib. Di pelajaran ya dari kurikulum dari SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3 selalu materi ini mendampingi. Jadi belajar apapun, apakah pertanian, kedokteran atau sastra, Inggris dan lainnya, itu juga tetap ada muatan yang keagamaan sehingga berjalan seiringan. Nah, di Al-Azhar waktu itu saya memang masuk IPA biologi di SMA-nya karena mau jadi dokter sebenarnya, jadi tabibah. Ya, iya. Jadi memang itu harapan saya sehingga nilai pun saya raih sebenarnya untuk masuk Fakultas Kedokteran di Mesir. Iya cukup. Tetapi karena waktu itu ada kebijakan pendidikan di Mesir yang gratis ya sampai S1 bahkan kedokteran juga. Tapi setahun sebelum saya lulus sudah ada kebijakan hanya menerima lulusan dari Al-Azhar, artinya dari Mesir, bukan asing. Saya kan warga negara asing di Mesir, sehingga tidak diterima. Ya. Bukannya Ibu orang Mesir? Oh iya, kalau di jalur di Arab atau di Mesir itu kan memang ikut jalur ayah ya. Ayah saya kan orang Tapanuli, maka memang mengikut ayah, walaupun ibu saya orang Mesir, tetapi tetap dihitung orang asing. Ya, tapi saya akhirnya menikmati sastra Inggris ini karena jadi bisa luas ya memahami civilization apakah itu di Amerika atau juga di Eropa ya, kajiannya seperti itu. Jadi kita sudah memadukan antara timur dan barat ketika belajar dahulu itu. Ya. Ya. Berarti ketika ini kan ceritanya UIN itu kan dibuat silakan. Untuk sebagai bentuk integrasi ilmu agama dengan ilmu umum ya. Jadi ketika bertemu dengan UIN dengan konsep sekarang, sungguhnya bagi Prof. Aman itu bukan hal asing ya. Ya, tidak. Saya tidak pernah merasakan adanya dikotomi, sehingga ketika saya belajar tafsir hadis, itu pun saya karena memang latar belakang biologi, maka selalu punya mengaitkan dengan ini adalah karunia Allah. Ini alam semesta ini karunia Allah. Alam ini diciptakan untuk manusia. Ya, jadi ada konsep dalam Islam alam semesta ini taskhir ya, konsep taskhir bahwa alam semesta ini diciptakan untuk kepentingan maslahat manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang berakal, sedangkan alam semesta ini berjalan atas perintah Allah dengan hukum-hukum Allah, dan kita semua bisa mempelajarinya. Pada waktu yang sama kita bertasbih dan memuji Allah atas ciptaannya. Itu sudah saya yakini, sehingga saya juga kajian-kajian saya banyak ke ayat kauniyah. Saya ingat dulu waktu sekolah baru magister di sekolah pasca sarjana atau dulu namanya program pasca sarjana, itu kami diajarkan ilmu pengetahuan alam oleh ahli nuklir Bapak almarhum
Profesor Ahmad Baikuni. Ya, dan beliau tentu mengaitkan kajian-kajian alam semesta dari ilmu fisika, biologi, dan kimia begitu ya, dan di alam semesta ini dipadu lalu diberi ayatnya. Isyarat-isyarat ilmiah itu kan ada di dalam Al-Quran. Jadi kami menyerapnya itu dengan saya ya, khususnya dengan mudah. Dan saya ingat saya dapat nilai paling tinggi di materi itu karena memang sudah memahami tentang rumus-rumus ya, kaedah-kaedah dalam sains, kemudian ketika dipadu dengan ayat Al-Quran, maka ini menjadi indah sekali. Jadi kita bisa meresapi, dan di sana kita menambahkan keyakinan bahwa kita makin dekat dengan alam, kita juga makin dekat dengan Allah. Ya, Prof. Baikuni sangat legendaris. Iya, betul. Walaupun betul. saya di Pasca, beliau sudah tidak ada ya waktu masuk Pasca di sekolah pasca sarjana. Ya. Nah, melihat UIN dengan konsep ya integrasinya, apa menurut Prof. Amani sudah berjalan di dalam tracknya sekarang ini? Atau Bu Amani masih punya cita-cita? Oh ya, tentu, karena UIN ini kan sangat besar. Ada fakultas agama saja 6 fakultas, fakultas umum juga 6 fakultas. Ditambah sekolah pasca sarjana, sivitas akademikanya sangat besar, beragam, dan mahasiswanya silih berganti. Jadi memang upaya itu harus terus-menerus, harus berkesinambung untuk menjelaskan apa keterkaitan ilmu agama dengan ilmu umum. Dan integrasi ilmu, interkoneksitas antar cabang-cabang ilmu itu juga harus terus dijelaskan. Jadi tidak ada kata tuntas atau sudah selesai, karena kita generasi datang itu ya harus difahamkan lagi. Ya, maka kami terus mengembangkan dan sudah punya pusat kajian integrasi ilmu. Di sini kita sangat berupaya ya menghimpun ide-ide cemerlang dari para dosen, khususnya guru besar yang memang sudah memahami bidang ini, dan di UIN Jakarta sudah beberapa waktu punya kebijakan integrasi ilmu itu materi ya, Islam dan ilmu pengetahuan diajarkan oleh profesor. Ya, diupayakan seperti itu karena tingkat profesor biasanya sudah mampu mengaitkan antara konsep-konsep misalnya sosiologi dengan keislaman, hukum dengan keislaman, bahkan yang sains ya, teknologi pun dunia maya dengan keislaman, dengan tentu apakah itu menambah nilai-nilai keislaman yang ada ya, seperti nilai akhlak, nilai tanggung jawab, amanah, seperti itu. Dan tentu untuk maslahat manusia dan juga tidak untuk dimanfaatkan untuk hal yang negatif, itu tetap diungkap. Ya, namun tentu karena tantangan zaman sangat kuat sehingga nilai-nilai keislaman itu kadang luntur. Tetapi kami yakin bahwa para dosen sepakat bahwa nilai-nilai keislaman di materi umum itu sangat penting, bukan hanya untuk manusianya, untuk akhlak pelakunya, tetapi kita mengembangkan ilmu keislaman juga, seperti yang sudah ada psikologi Islam. Dahulu tidak ada istilah psikologi Islam. Kan kajian tentang jiwa adalah satu, yakni ya semua manusia sama tanpa dibedakan antara agama dan ras misalnya. Tetapi ternyata para pakar psikologi Islam bisa membuktikan ada kekhususan, ada nilai tambahnya. Maka dan dunia barat juga mengakui inilah sisi tambahan dari psikologi Islam. Demikian juga ekonomi. Ekonomi tadinya umum. Ya, tapi ternyata ekonomi Islam berdasar dari ayat-ayat dan sunnah Rasulullah SAW, kita bisa melihat ciri khas, yakni
mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan juga maslahat bagi bersama, bukan hanya maslahat bagi pemodal atau pemegang modal ya dan investor. Yang lainnya adalah pekerja, sedangkan keuntungan yang besar untuk investor. Nah, kalau dalam Islam diupayakan untuk adanya keseimbangan dan ada dana-dana sosial yang harus disajikan atau diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dulu waktu saya di IAIN ya saya melihat tipologi mahasiswa itu kan agak seragam ya. Kenapa agak seragam? Karena ya biasanya dari pesantren mereka. Ya. Nah sekarang kita melihat sangat beragam sekarang. Apa itu peluang atau tantangan bagi UIN sendiri? Keragaman mahasiswa itu yang ada juga yang tidak sama sekali, bahkan mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan agama sama sekali. Pendidikan agama, ya baik. Dan ada yang sebaliknya ya, ada yang dari jalur agama terus tapi belum berkenalan dengan atau bukan mendalami yang umum. Tapi sekarang sistem pendidikan di Indonesia sudah membaur ya, sedikit banyak kalau di pesantren karena harus masuk pendidikan untuk memiliki ijazah harus mengikuti kurikulum yang sesuai ya dengan kurikulum yang ada di Kementerian Agama, dan itu juga sudah mengharuskan adanya misalnya materi matematika, ada materi yang biasa dilakukan untuk ini ya ujian nasional dulu ya, ada ujian nasional mengharuskan adanya bahasa Inggris, adanya sejarah, itu penting. Maka sebenarnya sudah kenal. Cuma mahasiswa atau siswa yang belum mendalami. Nah ini bisa saja ketika masuk ke UIN Jakarta, kami ada beberapa skema untuk mendekatkan yang umum sekolah atau belajar di UIN Jakarta. Kita beri muatan keagamaan, ada tambahan praktikum ibadah dan praktek membaca Al-Quran. Kemudian ada matrikulasi untuk materi keislaman. Misalnya belum pernah mengenal tentang filsafat Islam dan juga pemikiran Islam ataupun sistem ekonomi dalam Islam, maka diberi penguatan, apakah itu matrikulasi atau lainnya. Nah, demikian juga bagi yang umum. Ya saya harap memang karena sudah masuk ke UIN atau kampus Islam ya, mestinya juga langsung bisa menyesuaikan, melihat diri sendiri mana yang kurang maka dia tambah, khususnya dalam bahasa Arab, karena kalau yang umum sama sekali ya belum pernah belajar bahasa Arab. Dari pengalaman saya, dan ini yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa, belajar bahasa itu mudah. Bahasa apapun, walaupun bahasa Arab bahasa paling susah ya, paling susah. Tetapi asal ada kemauan. Dan sekarang kita di internet, di dunia maya itu sudah mengajarkan banyak, semua bahasa sudah ada. Jadi kita bisa otodidak. Ini pengalaman saya karena saya juga suka bahasa, walaupun tadinya dari IPA biologi, tetapi sisi suka bahasanya saya suka. Jadi belajar bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Jepang, Mandarin itu sedikit-sedikit saya ambil begitu. Tapi ada yang memang saya kembangkan lebih seperti bahasa Turki karena sering juga ke sana. Kemudian kalau dulu bahasa Prancis itu memang saya pelajari 5 tahun ya, selalu dapat nilai excellent. No, di Al-Azhar. Karena saya sastra Inggris, bahasa keduanya adalah bahasa Prancis. Ya, dulu sampai baca novel dan paham. Tapi karena sudah puluhan tahun di Indonesia tidak dipakai ya bahasa. Tetapi senang kalau misalnya pergi ke negara yang memang berbahasa Prancis seperti Kanada, di kota Montreal itu mereka berbahasa Prancis sehingga ya mau tidak mau diingat lagi. Ya.
Hidungnya Para partisipan sekalian, kita masuk ke tema tentang Islam yang peduli dan Islam yang beri solusi. Kita saat ini sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit ya akibat adanya pandemi COVID-19, dan kita sering mencari solusi apa yang baik bagi kenyataan seperti ini. Dan kita tentunya salah satu yang kita tengok adalah agama, dan hal ini adalah agama Islam. Bagaimana Islam memberi solusi dalam hal ini. Dan salah satu yang menarik adalah bahwa yang diperlukan di saat-saat seperti ini adalah solidaritas sosial. Kita tidak bisa lagi sendiri dalam hal ini. Kita harus terkoneksi dengan orang lain. Nah, dalam ini kita akan coba menggali lebih mendalam dari Prof. Amani, bagaimana Islam dengan sisi sosialnya. Apakah memang Islam punya sisi sosial? Oh ya, pasti itu tidak diragukan lagi, karena Islam Al-Quran itu memang diturunkan untuk manusia, dan sejarah nabi-nabi sejak dahulu itu selalu ingin meluruskan akidah manusia sehingga dia bisa saling peduli dengan sesama manusia. Jadi akidah memang kita beribadah secara lurus, secara konsisten kepada Allah yang Maha Esa, dengan syariat dari para nabi-nabi yang berbeda-beda. Tetapi sudah turun nabi terakhir dengan Al-Qur'annya, maka kita mengikuti apa yang ada di Al-Qur'an. Itulah Islam kita sekarang. Dan sisi sosial sangat banyak sekali. Bukti yang paling nyata adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam jangka waktu 23 tahun. Apa hubungannya itu? Ya, jadi 23 tahun itu ayat-ayat Al-Quran sudah berinteraksi dengan masyarakat saat itu, dan meyakinkan masyarakat saat itu bahwa Allah ada, ya. Jadi konsep tauhid itu sudah diselesaikan lebih dahulu, kemudian baru ada hukum-hukum sosial kemasyarakatan yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin, antara
yang kaya dan yang miskin, antara hubungan kekerabatan dalam keluarga, itu memang hukum syariat datangnya setelah ayat-ayat akidah. Tetapi sisi sosial dari ketika menjelaskan atau turunnya ayat-ayat akidah pun ya itu sudah harus menyatu. Ya, misalnya dalam surat apa ya yang paling inti tentu surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini semuanya untuk mengesahkan Allah, tauhid. Tetapi dipadu dengan konsep makhluk yang manusia, yang bisa difahami oleh manusia, yakni lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Berarti ini Tuhan ada bisa difahami oleh sebagian manusia, dia itu mirip-mirip manusia, seperti konsep dewa-dewa atau konsep manusia yang dituhankan, ya, itu ada dalam budaya manusia. Nah, dalam dengan Islam maka ini dijelaskan, diperjelas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak memiliki syarik atau tidak memiliki sekutu di dunia ini, karena Allah itu pencipta, ya, dan makhluknya adalah ya makhluk tetap, masing-masing punya posisinya. Sisi sosial juga Allahus Samad. Samad artinya yang maha kuat, konsisten, dan juga yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kalau kita berserah diri kepada Allah, maka manusia akan memperoleh sifat yang diilhami dari sifat Allah itu, ya, As-Samad atau semua Asma'ul Husna yang lainnya, itu juga manusia bisa punya. Maaf. Ya, saya lanjutkan tadi tentang ini. Manusia bisa punya sifat seperti sifat-sifat Allah, tetapi tentu konteks manusia. Ya, selanjutnya tadi ada penekanan pada Al-Quran turun berangsur-angsur. Jadi berbeda dengan kitab suci yang lain yang langsung. Jadi kesan kuat bahwa Al-Quran itu ada dialog ya antara ketuhanan dengan kemanusiaan itu. Ada interaksi. Iya, interaksi. Ya. Sehingga Al-Quran tidak seperti dipaksakan hanya untuk ketuhanan, tetapi juga untuk kemanusiaan. Saya kira itu yang menarik dari poin pemikiran Prof. Amani tadi. Nah, tapi kenyataan sekarang ada ya kecenderungan, bukan juga sekarang ya, mungkin juga sudah lama terjadi bahwa ada kecenderungan ketika agama Islam itu seperti bertentangan dengan kenyataan sosial. Jadi kadang orang semakin beragama malah semakin tidak asosial gitu. Nah, bagaimana ini kok bisa terjadi dan apakah itu bisa dianggap benar ya? Oh, saya kira tidak benar, tetapi kondisi itu memang ada. Jadi dalam Rasulullah sudah mencontohkan bahwa al-muslimuna kal jasadil wahid, ya, satu tubuh manusia ini. Kalau ada ujung jarinya sakit, sebenarnya kita merasakan semua. Dan kalau ada orang yang menderita, apakah penyakit atau kemiskinan, bahkan kebodohan, sebenarnya itu juga kesalahan bersama. Ya, jadi itu tanggung jawab bersama. Bahkan konsep kaya dan miskin dalam Islam itu sangat jelas. Seberapa kaya seorang manusia itu sebenarnya ada di sisi lain seberapa besar satu kelompok manusia yang juga miskin atau bodoh. Itu keseimbangan dari Allah. Saya baru baca begitu, jadi tidak mungkin misalnya konsep kesejahteraan. Kita memang mengupayakan untuk ada pemerataan dan kesejahteraan untuk semua. Tetapi nanti alam
ada bencana-bencana alam yang akhirnya kita makin mundur. Nah, ini tentu hikmah Allah sangat besar. Tapi tidak boleh kita lengah bahwa yang kaya itu nanti tidak membantu yang miskin atau yang miskin tetap pasrah pada posisinya, itu tidak benar. Ya, jadi memang kita harus kepedulian sosial, solidaritas, atau dalam bahasa Arabnya adalah at-takaful al-ijtimai, ya, itu saling tolong menolong harus tetap terus dikembangkan. Dan jiwa manusia pada dasarnya memang ingin membantu, ya, dan jiwanya sosial. Paling tidak konsep dalam keluarga, kan kalau kita dalam keluarga ada membutuhkan, kita membantu. Dan kalau yang tidak terbiasa membantu, maka tentu kita saling mengingatkan, ya. Ya, sekarang yang masih harus diupayakan adalah bukan konsep, ya, rukun Islam zakat, tentang membayar zakat. Saya cerita sedikit tentang perempuan-perempuan, apakah sadar tidak yang membayar zakat? Nah, saya pernah ada penelitian, saya juga sering mengatakan ini, bahwa penelitian apakah perempuan sadar membayar zakat atau tidak, jawabannya pada umumnya perempuan tidak wajib membayar zakat karena ayahnya sudah membayar. Suaminya sudah membayar atau abangnya sudah membayar, maka dia walaupun dia wanita karir, punya gaji sendiri, tetapi tidak sadar bahwa dia harus harus membayar atas nama dirinya, ya, dari uang yang sudah diperoleh. Nah, untuk itu sebenarnya ini juga dorongan bahwa perempuan juga harus kaya. Jangan perempuan hanya menjadi pengikut, ya, atau tidak kreatif. Kalau zaman sekarang kan perempuan sangat kreatif, bisa berdagang lewat dunia maya, lewat online, bisa berkreasi menjual apakah itu makanan, pakaian, kerajinan tangan, ya, apapun itu bisa. Nah, maka memang kita harus kreatif, itulah Islam. Jangan mengandalkan, karena di akhirat nanti memang kita yang dihisapkan masing-masing. Tidak, nanti kita memang tidak akan kenal siapa keluarga kita, bahkan orang tua, ayah, ibu, anak, semua kita masing-masing. Maka mulailah dari sekarang umat Islam untuk kreatif dan membayar zakat. Tidak perlu, zakat itu lillahi ta'ala, tidak perlu dilihat, wah ini lembaga zakat ini tidak kredibel dan lain-lain. Padahal kita kalau tidak kredibel, maka kewajiban orang lain yang membina lembaga zakat itu supaya kredibel. Lalu tanggung jawab lembaga itu kepada Allah juga. Tapi kewajiban kita sebagai masyarakat adalah menunaikan zakat itu. Ya, zakat dan segala macam infak, ya. Jadi bisa wakaf. Sekarang wakaf sudah dikembangkan dengan wakaf uang. Nah, itu sudah memudahkan sekali. Mahasiswa pun bisa, saya mau wakaf uang 50.000 misalnya, ya, atau berapa saja. Bahkan kalau konsep infak dan sedekah 1.000 pun sudah cukup, ya, tergantung kemampuan dari seseorang. Dan konsep infak ini, ya, dalam konteks sosial sangat berkait dengan berkah, keberkahan. Ya, Allah memang konsep berkah dalam Islam itu memberikan kelebihan berlipat ganda, ya, sebagaimana konsep-konsep dalam Islam pahala. Kalau melakukan satu perbuatan baik, pahalanya 10 kali lipat, ya. Tapi kalau melakukan satu yang buruk, maka sanksinya satu. Ini konsep yang sangat generous, murah hati dari Islam. Maka konsep keberkahan dari Allah pun itu sangat juga sangat luas, ya, dan semuanya harus memahami. Bukan berarti kita berinfak terus harta kita berkurang. Padahal rezeki, ya, konsep rezeki ini berarti, ya, datang dari manapun dan Allah Maha Pengasih, kita harus percaya. Bukan berarti kita berinfak apa saja, bersedekah apa saja, terus Allah akan mengurangi harta kita. Itu salah, ya. Jadi bersedekah itu bukan hanya dari yang mampu dan kaya,
Dari yang tadi saya sebut mahasiswa, siswa, ya pendidikan dalam keluarga saya dari kita masih SD SMP itu juga demikian pendidikan nenek ya. Nanti kalau ada rezeki, tolong kasih aja di kotak amal di musola atau masjid. Lillahi ta'ala saja. Jadi dari kecil sudah dibiasakan seperti itu. Insya Allah ketika besar juga jiwa pedulian sosialnya juga menjadi tinggi. Betul. Inilah yang kita namakan penyakit sosial. Ya, penyakit kebodohan, kemiskinan itu penyakit sosial. Dan juga kemerosotan akhlak juga penyakit sosial. Kemudian pandangan-pandangan yang salah ya tentang kehidupan misalnya kehidupan seksual, kehidupan ya itu ya khususnya itu juga adalah penyimpangan dan penyakit sosial namanya. Maka masih bisa dibenahi dan itu upaya kita bersama. Jangan kita menyangka bahwa penyakit sosial itu hanya yang berkait sama yang medis, bukan, tetapi terkait dengan moral, etika, akhlak, bahkan juga tingkat kemiskinan tadi. Karena berkait juga antara etos kerja dan kemiskinan. Tapi seperti saya sampaikan tadi, kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan. Paling makanya tidak bisa menghapus kemiskinan, tapi mengurangi. Itulah kondisi alam yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Tadi Ibu menyebut keseimbangan ya? Ya, jadi satu masyarakat sudah mapan, tetapi pasti nanti ada badai. Ya kita lihat di negara-negara maju juga begitu. Ada badai ini itu ya, ada kebakaran, ada kalau kita di konteks Indonesia ada gempa bumi, ada banjir, ada erupsi ini gunung meletus. Itu yang menjadikan manusia sebenarnya mundur lagi dari segi peradaban. Karena yang tadinya punya rumah, punya TV, punya kulkas, tiba-tiba hancur, lenyap semuanya. Berarti kan dia kembali ke kondisi awal yang harus dibantu dan harus ditinggikan lagi etos kerjanya supaya mampu memenuhi kebutuhannya. Ya, itu sudah faktor alam. Manusia harus mampu mengalahkan faktor alam ini dengan apa? Mengantisipasi. Jadi kalau kita sekarang lagi sehat, antisipasi supaya ketika sakit nanti dengan kondisi apapun atau penyebab apapun, kita bisa tangguh, bisa kuat. Apakah pergi berobat atau memang berobatnya juga sudah ada obat yang pas. Nah, maka masing-masing profesi dan semua orang punya bagiannya. Para dokter harus memikirkan obat dan pengusaha harus bekerja baik, tetapi ada sebagian dana untuk dana sosial, untuk dana pengembangan ilmu penelitian ya, pengembangan penelitian itu di bidang kesehatan, di bidang pertanian untuk kesejahteraan manusia. Ya, saya juga senang sekali membaca surat pendek dari juz 30 ya, surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Semua menghafal ayat ini dan baca cepat-cepat begitu ya. Nah, saya ajak ke semua untuk kita merenungkan surat ini, sangat dalam maknanya
untuk kita saling bersolidaritas secara sosial, saling membantu, dan saling menjaga keamanan. Karena di ayat ini mengapa dinamakan Quraisy, karena memang ada disebutkan suku Quraisy ya. Suku Quraisy saat diturunkannya Al-Quran, suku yang paling mapan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem hukum yang ada itu terbilang maju ya. Jadi kita jangan termakan dengan di zaman sebelum adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masa jahiliyah yang tidak ada kemajuan. Ini salah ya. Al-Quran dengan bahasa Arabnya yang sangat tinggi dan kemukjizatan Al-Quran yang dikandung berarti diturunkan kepada Nabi yang berada pada budaya yang sangat tinggi. Nah, jadi sistem-sistem ini sudah ada di zaman dahulu. Suku Quraisy disebut karena memang suku yang memiliki keluhuran, apakah itu dari segi untuk membangun peradaban, yakni jiwa membangun, kreativitas, inovasi. Kita lihat dulu di zaman sebelum Islam, penyair-penyair sudah membuat syair bertuliskan tinta emas dan digantung di Ka'bah. Apakah itu namanya bangsa jahiliyah yang miskin, yang bodoh, yang tidak punya kreativitas? Salah ya. Jadi itu suka salah kaprah dalam sejarah Islam. Maka kita harus selalu membaca dan memperbaharui informasi itu. Bahwa zaman dahulu itu maju. Bahkan perempuan. Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW adalah konglomerat kalau bahasa kita sekarang. Saudagar perempuan yang kaya. Dia mewarisi harta dari ayah dan dari suaminya terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Dia kaya, otaknya begitu ya, pikirannya itu pebisnis dan tidak mau rugi tentu kalau sudah pembisnis. Tetapi kita lihat bahwa ketika sudah menikah dengan Nabi Muhammad dan tidak lagi menjalankan perdagangannya atau perekonomiannya secara biasa, dialihkan dana yang sudah diperoleh itu untuk dakwah. Ya, jadi semua sahabat Rasulullah SAW yang kaya-kaya seperti Utsman bin Affan, juga Abu Bakar, semuanya itu mendonasikan hartanya untuk dakwah dan untuk membantu sesama manusia yang tertindas, yang teraniaya. Ya, waktu zaman dulu kan masih ada konsep perbudakan. Berarti para pemuka atau para yang agnia, ini orang-orang kaya, semua membebaskan budak-budak. Itu konsep zaman dulu. Nah, konsep zaman sekarang, perbudakan pun juga sudah mengambil banyak bentuk. Ya, jadi untuk itu kita memang solidaritas itu harus ditingkatkan. Tadi yang ayat tadi yang di akhir adalah bahwa kewajiban kita adalah menjaga keamanan dan menghilangkan rasa takut dari masyarakat. Amanahum min khaufin wa amanahum min ju', dan melepaskan masyarakat juga dari lapar. Nah, ini merupakan kewajiban sosial bagi semua, bahkan juga kita harus punya kepedulian, harus punya sensitivitas. Apakah satu keluarga ini memang membutuhkan pangan atau sandang atau tidak? Ya, itu kepedulian inilah yang harus diasah terus dengan kita bisa memahami situasi. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, jiwa seperti itu ya, saling tolong menolong, kepedulian harus paling tinggi. Ini kan termasuk yang menjadikan peradaban manusia mundur. Tadinya kita sudah pergi ke mall, jalan-jalan di pesawat, dan juga ya ke luar negeri, atau masyarakat Indonesia pun pergi bersosialisasi, apakah di pasar, di melakukan dalam organisasi dan dalam dunia pendidikan sangat marak. Tetapi sekarang hampir 1 tahun
subhanallah kita takut dengan sesama ya. Semuanya harus pakai masker. Saya kira sudah peradaban di revolusi industri 4.0 ini kita sudah tidak perlu lagi diingatkan bagaimana cara cuci tangan. Ternyata kita harus diajarkan mencuci tangan, harus 20 detik sabun digosok semuanya di bagian tangan dan dialirkan air. Padahal konsep kebersihan itu dalam Islam sejak dahulu. Coba kita ingat zaman dulu di konsep rumah-rumah kita yang tradisional. Di depan rumah, apakah rumah panggung atau rumah yang masih alas tanah. Di depan rumah kita punya gentong air, kita tuang ya, sebelum masuk cuci kaki dulu, cuci tangan. Ingat kan ya? Iya. Konsep juga musola dan masjid. Dahulu tuh pasti ada seperti kolam air sedikit semata kaki, sebelum masuk dan sebelum keluar kita injak dulu. Subhanallah. Jadi kebersihan dan ini sebenarnya dalam Islam itu sangat tinggi. Belum lagi untuk kebersihan diri itu yang sangat dikagumi kalau di dunia barat ya. Kalau kita sudah melakukannya seperti hal biasa. Padahal di dunia barat untuk kebersihan diri itu masih harus diajarkan. Bahkan di zaman pandemi COVID ini kita juga budaya-budaya barat yang jabat tangan sambil cipika-cipiki ya. Sekarang sudah nggak ada yang mau ya, tidak ada lagi. Berarti kita kembali kepada hal yang Islami dengan ya demikian hubungan-hubungan kemanusiaan ternyata bisa berubah ya. Virus corona ini yang memaksa kita untuk berubah. Maka sekarang kita perlu lihat ke depan bagaimana solidaritas kita dengan sesama, bagaimana transformasi kehidupan sosial ke depan kita harus lakukan sehingga kita bisa mengalahkan semua tantangan dan membangun negeri, membangun peradaban kemanusiaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Terbayang itu surah Al-Ma'un, tapi Prof kemudian menghubungkannya mulai dengan surah ayat. Ya, terima kasih. Acara ini diselenggarakan oleh Lahir sebagai kritik dan penyempurna tradisi dan ajaran masa lalu, Islam berkembang dan menggaung di Asia Antero dunia, menyentuh relung sejarah dan peradaban, menawarkan hikmah tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Dimensi ritual dan sosial disejajarkan, sebab keyakinan kepada Tuhan tidaklah cukup. Keimanan kepada agama belumlah menandakan apa-apa. Sosialisme keagamaan adalah sisi lain yang tidak terpisah, bahkan menandakan insan takwa yang menjamin surga pada akhirnya. Tapi logika kesejajaran itu tidaklah mudah. Kepedulian itu tidaklah sederhana bagi sebagian manusia yang cenderung memburu kebahagiaan untuk dirinya. Individualisme tidak hanya menyeret manusia larut dalam eksklusivisme, tapi juga membuahkan kesombongan dan kepongahan. Padahal keduanya hanya milik sejati Sang Pencipta. Saya yakin bahwa apabila kita tidak bersyukur, maka Allah tidak akan menambah apa yang kita miliki. Tidak diberikan keberkahan dan bahkan dikurangi. Saya yakin bahwa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Amani Burhanuddin Lubis adalah salah satu dari pemikir muslim yang tidak henti-hentinya menyuarakan tentang kepedulian. Memberi adalah cara untuk menunjukkan kebersamaan. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.
Bahkan di bawah kepemimpinannya, Kampus Biru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki visi filantropis yang sekaligus membuktikan bahwa agama bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kemanusiaan. Saksikan perbincangan penuh hikmah bersama Profesor Dr. Amani Burhanuddin Lubis MA dalam program Bincang Hikmah Minggu 20 Desember 2020 pukul 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di akurat.co. Atau saya langsung dua pertanyaan? Boleh. Ya. Terus dari Pak Alan Alawi. Terima kasih pencerahannya Prof. Bagaimana mengemban ya amanah yang begitu berat tetapi sekaligus menjadi seorang ibu. Ya. Terima kasih. Saya kira langsung saja Prof. Iya, ada dua pertanyaan. Iya, ya yang pertama tadi tentang harapan kita Islam, ya di masa yang akan datang, subhanallah. Tentu kita harus berbekal optimisme dan kita berpikiran secara futuristik bahwa kita belajar dari masa lalu untuk berkembang di masa yang akan datang. Dan optimisme inilah yang harus selalu ada, karena dalam Islam pesimis itu tidak boleh. Ya, pesimis berarti kita tidak menghargai apa yang diberikan Allah kepada kita. Karunia Allah itu sangat banyak, mulai dari udara yang kita hirup, keluarga kita, sanak famili, tanah yang subur, ya, pemandangan yang indah, ikan yang beragam di lautan atau di sungai, semua itu karunia Allah. Adapun kalau belum kita miliki, berarti orang lain punya. Dan disinilah yang kita harus sama-sama menghilangkan rasa iri. Jangan kita iri kepada orang yang punya. Kemudian yang berpunya pun ketika melihat orang yang tidak punya tidak tergugah hatinya. Nah, jadi disinilah yang kita harus kembangkan. Salah satu maqasid asy-syariah. Kalau kita bicara hukum Islam, ada konsep maqasid asy-syariah, adalah tujuan dari adanya hukum Islam. Ya, biasanya selalu disebut konsep yang ada yang menjaga 5 hal. Al-Kulliyatul Khams, menjaga nyawa, hifzuddin, hifzul mal, hifzul nasab, dan lainnya. Jadi menjaga manusia, nyawanya, agamanya, akalnya, kehormatannya, 5 hal itu, dan hartanya. Maka di sini harus dikembangkan. Maqasid syariah sekarang bukan 5 lagi, sudah 11, 12, bisa 13. Tadi yang ayat Quraisy yang saya sebut, itulah yang ayat yang sedang saya memang kaji terus untuk kajian tentang keamanan. Tujuan adanya ayat-ayat Al-Quran dan risalah Islamiyah ini dari Nabi Muhammad SAW adalah untuk menjaga keamanan semuanya, semua manusia. Tidak dikenal apakah itu hanya untuk orang Islam atau bukan, dikenal perbedaan agama, ras, atau warna kulit atau lainnya. Keamanan adalah konsep universal yang harus kita upayakan bersama. Termasuk juga ar-rahmah. Ar-rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang adalah tujuan dari adanya risalah Islam. Ya, al-Islamu rahmat lil alamin. Yani itulah konsep rahmah lil alamin yang harus kita jalankan
biasanya itu terpisah dari hukum Islam, padahal itu tujuannya. Kita sudah menyatakan bahwa kita makhluk sosial, maka kita juga mengembangkan konsep rahmah, dan itu tujuan dari salah satu tujuan dari maqasid syariah. Maqasid syariah lainnya adalah kestabilan masyarakat dan politik. Ya, jadi kalau kita kenal konsep hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Karena kita harus membangun negeri. Kita berpikiran positif, bersama-sama kita bisa berkontribusi positif kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ya, konsep negara apa Islam sekarang ini? Ya, negara bangsa yang kita sedang alami semua, sudah ada 200-an negara. Inilah yang harus kita perkuat di masing-masing negara. Inilah yang menciptakan kita ada optimisme bahwa kita membangun untuk masyarakat dan saling bantu sesama masyarakat dunia. Ya, nah, disitulah optimisme yang kita bangun di sana. Yang kedua adalah sebagai amanah yang berat, tapi sebagai ibu juga. Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur bahwa keluarga saya mendukung untuk saya berkarir, terutama orang tua dan suami. Suami sama-sama belajar di Al-Azhar dulu ya, dia tentu di atas saya kakak kelas begitu, tetapi suami alhamdulillah melihat potensi yang ada di saya dan melihat bahwa saya bisa berkiprah di tengah masyarakat. Maka dahulu itu ketika kita baru pulang dari Mesir, ya belum punya apa-apa kan ya, tetapi kita bertekad bahwa kalau kita berdakwah untuk bahasa Arab dan untuk agama, tidak usah ambil imbalan. Nah, itu dulu kita begitu. Di awal seperti itu. Nanti insya Allah ya keberkahan datang sendiri. Itu tadi ya konsepnya itu sebenarnya dari pengalaman saya juga. Kita makin ikhlas membantu, sebenarnya Allah memberikan dari jalan yang lain. Lebih banyak lagi. Ya, dan alhamdulillah putra-putri saya 3 ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Sejak kecil mereka memang tidak rewel begitu ya. Jadi sangat memahami apabila ibunya mau belajar misalnya berjam-jam di depan komputer atau mau pergi keluar untuk berdakwah atau bekerja yang lainnya. Dan alhamdulillah profesi saya adalah dosen, sehingga ini sangat membantu kita sebagai perempuan, sebagai ibu untuk bisa membagi waktu dan juga menambah wawasan. Ya, jadi intinya adalah ada kesepahaman di antara anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai. Jadi bukan karena saya sudah sibuk di luar terus tidak memperhatikan di rumah. Dengan berbagai cara tentunya ya, sekarang apalagi sudah ada HP dan ya dunia sudah makin maju, maka hal-hal seperti ini kita bisa ya. Dan saya memang mulai sibuk setelah punya anak 3. Jadi ya, dan saya menjadi PNS juga setelah sudah mau studi S3 selesai. Jadi memang di awal-awal saya bergerak di tengah masyarakat, sehingga waktu saya juga saya atur sendiri. Ya, alhamdulillah. Tentu dukungan keluarga tadi sangat penting, dan kita menjaga diri. Saya sering ditanya begitu, Ibu bagaimana keliling dunia ya, saya sudah ke 5 benua kan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pergi-pergi seperti itu. Nah tentu saya melihat ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang, khususnya perempuan, bisa melakukan seperti ini. Tapi ini berarti amanat dari Allah. Ada amanat bahasa Arab, ada amanat akhlak yang harus saya bawa, dan itu bukan hanya di keluarga, bukan hanya di masyarakat Indonesia, tapi mendunia. Insya Allah kita networking untuk perempuan di seluruh dunia juga sudah ada, baik difasilitasi oleh pemerintah Indonesia ataupun kita secara
organisasi perempuan ya berada dari berbagai negara itu juga kita sama-sama meningkatkan solidaritas. Dari sinilah kita merasa bahwa punya peran yang harus dikembangkan dan menjadi contoh buat generasi muda untuk bisa mereka juga mengambil jalan ini, meneruskan perjuangan kita, mencontoh yang baik-baik tentunya ya, karena godaan dan juga tantangan zaman ini bisa kita bisa luluh atau bisa luluh juga kalau menghadapi kemajuan dan kemodernan. Saya sering bilang sering dengar misalnya kalau ke Eropa atau ke Amerika kan di sini bukan negara Islam, kalau buka jilbab saja tidak apa-apa seperti itu. Itu godaan-godaan. Ayo ke sini, ayo ke sana. Nah, kalau kita teguh dalam pemahaman kita tentang Islam dan pengejawantahan dari akhlak Islami dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan teguh, tidak akan digoyahkan oleh situasi yang ada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin closing statement ya, 1 menit. Baik. Ya. Jadi buah pertemuan kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya terima kasih atas dilaksanakannya acara ini. Kita bisa saling bertukar pikiran. Saya ingin hanya mengatakan di zaman sekarang ini yang kita perlukan adalah sabar dan bersyukur. Syukur dan sabar itu adalah 2 hal yang saling berkait. Kalau kita bersyukur, maka hal-hal positif akan datang kepada kita. Sama juga kalau kita bersabar, maka akan datang juga kepada kita hal-hal yang baik. Dalam Al-Quran tentu saya ingin mengutip yang konteks kita tentang kepedulian sosial. Ayat Al-Quran menegaskan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Jadi semua manusia apa yang dia peroleh dan apa yang dia perbuat itu akan dipertanggungjawabkan. Disinilah yang harus kita sosialisasikan, kita ajarkan juga kepada generasi muda. Kalau mereka tidak diajarkan tanggung jawab, maka susah untuk kita membangun negeri, membangun keluarga yang bahagia, yang sakinah, kemudian membangun masyarakat yang peduli terhadap sesama. Untuk itu tanggung jawab adalah kembali kepada diri kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini, dan sesungguhnya masih banyak lagi yang bisa kita gali karena beliau ahli sejarah, ahli politik, ahli bahasa. Walaupun tadi muncul sebenarnya beberapa selentingan yang muncul cerita kisahnya tentang sejarah tadi muncul, tentang politik juga muncul tanpa beliau sadari karena itu keahliannya. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita. Dan tentu saja terima kasih pada Profesor Dr. Haji Amani B. Lubis MA. Mudah-mudahan Ibu sehat ya dalam Amin, ya Rabb. Amanah menjalani tugas sehari-hari. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan baik di kanal YouTube maupun di kanal atau di aplikasi Zoom. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut acara ini sesungguhnya berlangsung jam 9, tetapi karena ingin menyesuaikan dengan acara atau kegiatan Ibu Prof. Amani, maka kita laksanakan jam 8. Karena itu jangan lupa bisa tetap hadir di acara kami setiap jam 9 hari Ahad di hari-hari berikutnya. Demikianlah, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara ini diselenggarakan oleh
Akurat.com merupakan perusahaan media multiplatform yang lahir dari sebuah gagasan